Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kuroto Aini dari offering D22 dengan NIM 22012161164. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang telah saya baca yang berjudul Dasar-dasar Desain Web untuk Pendidik. Alasan saya memiliki buku ini karena sebagai calon pendidik sebaiknya tahu apa saja dasar-dasar desain web untuk pendidik. Buku yang diterbitkan oleh Curators. Baik, langsung saja. Yang pertama ada antarmuka pengguna dan desain visual. Ada desain visual dan ada organisasi visual. Yang pertama, organisasi visual, tata letak. Tata letak situs web menentukan lokasi item khas di situs web, termasuk menu, spanduk atau logo, bila navigasi, informasi kontak, dan ikon jejaring sosial. Kemudian yang kedua, konsistensi. Konsistensi pada situs web harus memiliki tata letak yang konsisten dari halaman ke halaman, misalnya seperti menu, tajuk, dan mesin telusur dapat ditemukan di tempat yang sama di setiap halaman situs web. Itu dapat membuat navigasi lebih mudah bagi pengguna karena mereka akan tahu kemana harus mencari atau mengklik untuk bergerak dengan mulus di situs web. Kemudian yang ketiga, di atas lipatan. Saat memutuskan tata letak, pertimbangkan informasi atau visual apa yang akan ditampilkan di atas lipatan. Istilah ini berasal dari desain surat kabar dengan hanya bagian di atas halaman depan surat kabar. Lalu kemudian navigasi. Saat merancang navigasi, ingatlah tujuan situs web dan pastikan metode navigasi yang paling sederhana dan paling jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada desain visual. Nah, desain visual ini mencakup banyak wilayah. Seringkali orang menyewa desain grafis atau pengembang situs web profesional untuk membuat desain situs web yang menarik secara visual. Lalu yang dibutuhkan itu yang pertama, yang harus diperhatikan, yang pertama ada teks, kemudian ada warna dan kontras, ada ruang putih, ada icon, ada aksesibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Lanjut yang kedua, yaitu bagaimana cara menulis untuk web. Nah, yang pertama itu ada pengenalan. Contohnya itu sebagai alat pendidikan yang memberi cara unik bagi siswa untuk mengakses materi dalam berbagai format yang berbeda. Lalu kemudian ada pemformatan. Pemformatan itu cara mengatur dan memformat situs web adalah yang harus diperhatikan pengunjung. Sangat penting untuk mendesain situs web agar terlihat mudah untuk dilihat atau dipahami. Lalu yang ketiga ada ruang putih. Kemudian ada memecah teks, penekanan tipografi, piramida terbalik, subpose, penggunaan bahasa, kemudian ketahui audiens, lalu keterbacaan, dan ada kredibilitas. Kemudian selanjutnya ada memilih media digital, ada memahami hak cipta, penggunaan wajar, dan Creative Commons. Nah, untuk hak cipta sendiri itu adalah melindungi karya asli kepenulisan yang ditetapkan dalam media ekspresi berwujud apapun yang sekarang dikenal atau yang kemudian dikembangkan, dari mana karya tersebut dapat dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. Kemudian penggunaan wajar. Penggunaan wajar sendiri itu adalah hak untuk menggunakan karya berhak cipta dalam kondisi tertentu tanpa izin dari pemilik hak cipta. Nah, di dalam menentukan penggunaan wajar itu ada beberapa faktor utama. Yang pertama ada tujuan dan karakter. Yang kedua ada sifat dari karya berhak cipta. Lalu ada jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan karya
karya berhak cipta secara keseluruhan. Kemudian ada pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial untuk atau nilai karya berhak cipta. Lalu ada Creative Commons. Oke. Lalu di slide selanjutnya ada desain multimedia. Nah, dalam desain multimedia itu ada 4 macam. Yang pertama ada prinsip pembelajaran multimedia. Prinsipnya itu berdasarkan 12 prinsip Mayer dalam multimedia. Kemudian merancang audio untuk situs web. Itu ada beberapa alat. Yang pertama ada Vocaro. Yang kedua ada perekam suara online. Lalu ada Audacity. Kemudian ada kiat dan trik desain audio. Itu bisa dilakukan saat merancang audio. Kemudian merancang video untuk situs web. Ada beberapa alat. Yang pertama ada Adobe Spark atau sekarang menjadi Adobe Express. Lalu ada Screencastify. Kemudian ada merancang gambar untuk situs web. Ada beberapa alat juga. Yang pertama ada Pablo, ada Canva, ada Adobe Spark. Lalu untuk materi selanjutnya ada aksesibilitas digital. Nah, apa sih aksesibilitas digital? Jadi, aksesibilitas digital adalah tentang memastikan bahwa setiap orang dapat berinteraksi dengan setiap sumber daya di komputer, termasuk program perangkat lunak, situs web, tutorial dan permainan online, video, podcast, gambar, dan infografis. Aksesibilitas digital menjamin bahwa produk komputer, offline dan online akan tersedia untuk semua pengguna. Nah, kemudian yang terakhir, apa hubungan buku ini dalam memfasilitasi pembelajaran? Yaitu melalui penerapan prinsip-prinsip desain web, para pendidik dapat menciptakan media pembelajaran berbasis web yang efektif dan mudah diakses, sehingga memudahkan proses penyampaian informasi dan pembelajaran. Lalu hubungan buku ini dalam peningkatan performansi manusia, yaitu desain web yang baik dapat mempengaruhi efektivitas, komunikasi, aksesibilitas, dan interaksi dalam konteks pendidikan yang semuanya berpotensi berkontribusi pada peningkatan kinerja manusia dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.